Induk Sepak Bola Asia atau AFC baru saja merilis ranking kompetisi yang berada di bawah naungannya. Dalam ranking tersebut terlihat kalau Liga 1 atau juga disebut Liga Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak, dari 47 daftar negara yang ada, Indonesia menempati peringkat ke-28. Peringkat tersebut di Asia lebih mirisnya lagi. Jika diperkecil menjadi Asia Tenggara atau ASEAN, Indonesia hanya menempati peringkat ke-6. Untuk level Asia, Arab Saudi menjadi yang tertinggi. Mereka berhasil mengumpulkan 103,1 poin. Sedangkan di level Asia Tenggara, Thailand menjadi yang tertinggi saat ini. Negeri Gajah Putih berada di peringkat ke-8 level Asia dengan poin 49,5. Dilanjutkan dengan Liga Malaysia yang berada di peringkat kedua pada peringkat ASEAN dan di peringkat 12 di tingkat Asia dengan raihan 31,3 poin. Sedangkan Vietnam ada di posisi ketiga ASEAN dan 14 Asia dengan raihan 28,7 poin. Kemudian disusul Singapura ada di peringkat keempat ASEAN serta 23 Asia dengan raihan 17,4 poin. Lalu Filipina di ranking kelima ASEAN juga di peringkat 25 Asia dengan raihan 16,2 poin. Menyusul Indonesia di urutan ke-6 ASEAN dan 28 Asia dengan raihan 14,8 poin. Liga Indonesia sendiri hanya unggul dari kompetisi liga-liga dari negara yang sepak bolanya lemah seperti Liga Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste pada level Asia Tenggara. Berbeda jauh dengan peringkat FIFA di mana Indonesia berada di peringkat ketiga di ASEAN dan 134 dunia. Tidak hanya itu, Liga Indonesia bahkan berada di bawah negara-negara dengan ranking FIFA yang lebih rendah. Parahnya lagi, bahkan lebih rendah dari Liga Bangladesh yang berada di peringkat ke-24 Asia dengan 17,1 poin. Padahal secara kualitas tim nasional, Bangladesh ini berada jauh di bawah kita, yakni peringkat 184 FIFA. Ancur-ancuran gak tuh? Tapi liga sepak bola mereka malah di atas kita. Aneh bukan? Buruknya peringkat Liga Indonesia tentu saja tidak lepas dari performa buruk klub-klub di Indonesia pada saat berkompetisi di kancah Asia. Jangankan untuk lolos dan bersaing di Liga Champions Asia, wakil Indonesia justru sangat kesulitan bisa berbicara banyak di Piala AFC. Ambil contoh pada musim lalu, di musim 2023-2024, Bali United dan PSM Makassar menjadi dua wakil Indonesia di Piala AFC. Keduanya tak ada yang satu pun berhasil melewati babak grup dan gagal lolos dari fase grup zona ASEAN di kompetisi antar klub kasta kedua di Asia itu. Bali United kalah bersaing dengan Central Coast Mariners dari Australia dan Terengganu dari Malaysia. Sedangkan untuk PSM Makassar belum mampu mengungguli Sabah FC dari Malaysia dan Haiphong dari Vietnam. Mirisnya lagi, keduanya sempat kalah besar dari salah satu lawan yang ada. PSM Makassar dicukur Sabah FC dengan skor 5-0 dan Bali United ditundukkan Central Coast Mariners dengan skor telak 6-3. Dalam grup G AFC Cup 2023-2024, Bali United berada di peringkat ketiga, bermain 6 kali dengan perolehan 7 poin saja. Mereka hanya unggul dari Stallions Laguna FC dari Filipina. Sama halnya dengan Bali United, PSM Makassar juga hanya finish di peringkat ketiga grup H AFC Cup 2023-2024. Bermain 6 kali, PSM Makassar hanya mengumpulkan 10 poin, sama dengan Haiphong yang ada di peringkat kedua. PSM Makassar gagal lolos karena mereka memiliki selisih gol yang sangat-sangat buruk, yakni -2. Sedangkan untuk Haiphong memiliki selisih gol yang jauh lebih baik, yakni 4. Adapun cara agar ranking kompetisi Indonesia naik, tentunya dengan klub Indonesia harus bisa bersaing di level Asia. Kalaupun tidak bisa di Liga Champions Asia, setidaknya bisa bersaing di AFC Cup. Namun untuk sekelas level Piala AFC di region ASEAN, klub-klub Indonesia tak mampu bersaing. Masuk di akal bahwasanya liga kita tak mendapatkan kuota buat lolos otomatis ke babak grup Liga Champions Asia. Bahkan musim depan dengan format baru kompetisi Asia yang berubah ke dalam 3 kasta, yakni AFC Champions League Elite, AFC Champions League 2, dan AFC Challenge League. Tim Indonesia nggak mendapatkan 1 tiket pun ke kompetisi AFC Champions League Elite. Klub Indonesia cuma dapatin tiket kualifikasi atau tiket playoff ke AFC Champions League 2 dan AFC Challenge League.
Dari kedua kompetisi ini, yang paling dirasa masuk akal tim Indonesia bisa bersaing ya di kasta ketiga, yakni AFC Challenge League. Pasalnya, kontestan di kompetisi ini berasal dari klub-klub dari negara-negara lemah seperti Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Kamboja hingga Brunei. Di sanalah level kompetisi Indonesia saat ini. Pahit memang, namun begitulah kenyataannya. Jebloknya ranking Liga Indonesia ini membuat fans sepak bola tanah air meradang. Banyak yang menyalahkan bahwa ini buntut dari buruknya pengelolaan liga selama ini. Selain itu, klub-klub Indonesia juga dinilai tak punya mental buat bersaing di level tertinggi sekali berkancah sepak bola Asia. Kebanyakan klub-klub Indonesia sudah puas lebih dahulu bila telah meraih kejayaan di kompetisi dalam negeri. Ketika bertanding dengan klub dari negara-negara lain, klub Indonesia yang mewakili di kancah Asia lebih sering kalah, bahkan pernah kalah menghadapi klub-klub asal Kamboja yang pernah dialami Bali United. Gelagat anjloknya peringkat kompetisi Indonesia memang sudah tercium sejak 2011. Selama 3 tahun, ada 3 indikator yang jadi masalah, yakni standar kualitas, finansial klub, hingga infrastruktur stadion yang jarang mendapatkan perhatian. Ini menyebabkan peringkat Liga Super Indonesia yang namanya saat itu turun 3 peringkat dan menjadi kompetisi terbaik kedua ASEAN setelah Thailand. Pada tahun yang sama, kompetisi Indonesia beranak pinak menjadi 2 dan diberi nama Liga Primer Indonesia. Dualisme liga saat itu makin memperburuk kompetisi Indonesia. Berharap menambah jatah di LCA, Indonesia harus kehilangan 1 slot berlaga langsung di fase grup. Jatah yang sebelumnya dimiliki berpindah tangan ke klub-klub Thailand. Berhasil mendapatkan jatah berlaga langsung di LCA, Thailand terus membenahi kompetisinya dan terus mendulang poin untuk memperbaiki peringkat kompetisi di AFC hingga pada saat ini Liga Thailand berada di peringkat ke-8 Asia. Saat negara-negara tetangga sedang memperbaiki kompetisi, pada Mei 2014 Indonesia malah mendapatkan sanksi dari FIFA dan tak diizinkan berlaga di kompetisi internasional, termasuk Liga Champions Asia dan AFC Cup. Sanksi ini jelas menghambat klub Indonesia untuk mendulang poin guna meningkatkan peringkat kompetisi Indonesia. Puncaknya pada tahun ini, kompetisi Indonesia tidak dapat bersaing secara peringkat dengan kompetisi Thailand yang berada di peringkat ke-8 Asia maupun Liga Malaysia yang berada di peringkat ke-12. Diikuti kompetisi Vietnam, Singapura hingga Filipina yang memantati peringkat Liga Indonesia. Di saat Thailand dan Malaysia mendapatkan slot di fase grup Liga Champions Asia Elite musim mendatang, Indonesia malah tak mendapatkan 1 slot di kompetisi tersebut. Ini mesti menjadi perhatian tentunya agar Indonesia dapat kembali mampu berlaga di kompetisi elit Asia. Bila dirunut, apa yang sebenarnya menjadi akar masalah liga kita yang dulunya pernah menjadi salah satu liga terbaik di Asia, yang kini malah jeblok ke dasar jurang. Di saat timnas Indonesia mulai berbenah dengan memperbaiki peringkat FIFA, bersaing untuk memperebutkan tiket ke Piala Asia secara rutin, dan mencoba peruntungan untuk bisa lolos sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia kali ini, Liga Indonesia justru tak memberikan tanda-tanda kebangkitan di masa yang akan datang, dan justru dari tahun ke tahun semakin mundur ke belakang ditinggal oleh para kompetitor lainnya di kawasan Asia. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk memikirkan bagaimana caranya membangkitkan kualitas Liga Indonesia yang sudah jatuh ke tahap mediocre saat ini. Sebab dari kompetisi yang dikelola dengan baik, terstruktur dan berprestasi di kancah Asia, bakal menciptakan fondasi yang sangat kuat pula di tim nasional Indonesia. Pemain-pemain terbaik bakal lahir dari liga yang dikelola dengan baik. Sama seperti para pemain keturunan dan diaspora di tim nasional Indonesia saat ini, di mana mereka dipoles dan ditempa di kompetisi-kompetisi yang dikelola dengan baik, terstruktur, dan bersaing di kancah Eropa. Apa PSSI dan PT LIB tak mau mengikuti langkah tersebut dengan memperbaiki liga kita saat ini? Karena fokus selanjutnya setelah fokus utama, yakni timnas Indonesia, yang kini sudah mulai berada di jalan yang benar. Dan kali ini giliran Liga Indonesia yang kudu diperbaiki dan ditata ulang sistemnya agar menciptakan kompetisi yang berkualitas dan dapat mampu bersaing di kompetisi kancah Asia di masa yang akan datang. Itulah tentunya harapan kami sebagai salah satu pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian, Bung? Setuju bukan? Liga Indonesia harus diperbaiki kualitas dan prestasinya agar bersaing di Liga Champions Asia Elite lagi. Coba tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar